Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara ini, menghadiri acara haulnya Sayyid Ali bin Abdullah At-Thayyib yang ke-83 serta haul Al-Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib yang ke-33. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan semua. Yang saya hormati dan Allah muliakan Syarif Ali bin Mahmud At-Tijani dari Al-Jazair. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan Allah muliakan guru mulia kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan rezekinya, dikasih kesabaran dalam mensyiarkan Thariqah At-Tijaniyah di Indonesia. Yang saya hormati para tamu undangan, wabil khusus yang diketuain oleh Kiai Haji Zainul Arifin bin Kiai Haji Umar Said serta para jamaahnya. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus dari Surabaya ke Bogor senantiasa mendapatkan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan silaturahmi ini terjalin dengan baik. Yang saya hormati dan Allah muliakan kakak saya Al-Habib Salim bin Muhammad At-Thayyib, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari segala penyakitnya dan diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dzurriyyah almarhum Al-Habib Luqman bin Muhammad At-Thayyib, para putra-putrinya semua yang saya cintai, mudah-mudahan mereka semua dijadikan oleh Allah anak soleh soleha yang bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Sayyid Ali bin Abdullah At-Thayyib datangnya ke Indonesia. Jadi perlu diingatkan, meskipun sudah tahu, kalau diingatkan apa salahnya, bahwa Thariqah At-Tijaniyah ke Indonesia itu menurut sebagian riwayat masuk pada tahun 1913 Masehi, yang disebarkan, disiarkan oleh Sayyid Ali bin Abdullah At-Thayyib yang keluar dari Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi kalau ada yang tanya dari Thariqah lain ataupun dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain, bahwa Thariqah Tijaniyah disiarkan itu bukan oleh pengamen gitu kan, tapi oleh ulama besar gitu kan. Karena apa? Dari Madinah ke Indonesia itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu kan, mungkin ratusan juta ataupun miliaran gitu kan, tapi tidak mengurangi rasa semangat beliau untuk datang ke Indonesia. Saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau
dari sana meninggalkan sanak keluarganya gitu kan. Makanya alhamdulillah wa syukurillah gitu kan. Termasuk Said Yasin Al-Fadani mengambil sanad hadisnya kepada Said Ali bin Abdullah At-Thayyib gitu kan. Beliau mengkhatamkan beberapa kitab dengan waktu yang relatif singkat gitu kan, karena mempunyai kecerdasan di atas rata-rata gitu kan. Nah, mudah-mudahan doanya dari hadirin semua, dari para guru-guru semua, para habaib semua, mudah-mudahan senantiasa duriyah Said Ali bin Abdullah At-Thayyib ini dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan dakwahnya. Yang susah kan melanjutkan, merintis itu lebih mudah. Seperti hanya Bung Karno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu di akhir nanti akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri gitu kan. Begitupun Thariqah Tijaniyah, belum ada satupun di Indonesia. Dulu Syiar Tijani penuh dengan ilmu, karena yang didatangi oleh Said Ali bin Abdullah At-Thayyib ini bukan orang-orang sembarangan gitu kan. Seperti halnya Syekh Abbas Buntet, Syekh Anas, kesininya Syekh Usman Domiri Cimahi, serta Syekhuna Badiuzzamana, yang notabene mereka itu ahli-ahli Thariqah gitu kan. Syekh Badiuzzamana Thariqah Qadiriyah, beliau oleh Said Ali bin Abdullah At-Thayyib dijelaskan beberapa kitab tentang Tijani, sehingga beliau masuk dan beat sebagai ahbab Thariqah Tijaniyah. Kemudian Syekh Usman Domiri yang sebagian riwayat sudah memegang Thariqah, mendapatkan ijazah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, 43 Thariqah, harus pindah ke satu Thariqah, yaitu Thariqah Rasulullah, Thariqah At-Tijaniyah. Makanya mudah-mudahan di antara kita semua, wabil khusus ahbab Thariqah Tijaniyah se-Indonesia, karena Allah tidak menciptakan makhluk yang satu, tapi Allah menyuruh kita untuk bersatu. Makanya yang paling diperjuangkan oleh kita dalam halnya haul ini mendapatkan keberkahan, menjadikan kita soleh untuk menjalankan kehidupan. Tadi Al-Habib Muhammad bin Luqman At-Thayyib menjelaskan tentang syariat-syariat untuk menyempurnakan Thariqah. Maka saya wasiat ataupun memberi pesan khususnya kepada saya sendiri, umumnya akhwat ikhwan Thariqah At-Tijaniyah, untuk bisa menjaga etika-etika serta menjaga untuk mencari ilmu yang seluas-luasnya. Dan ketika bisa mencari ilmu dan sudah menjadi orang alim, jangan lupa untuk tidak dibawa ilmunya itu ke dalam kesombongan. Karena Al-Imam Ghazali menyebutkan bahwa indikator-indikator orang menjadi sombong itu, yang pertama harta. Tidak sedikit mereka yang punya harta itu pada sombong. Yang kedua, turunan. Tidak sedikit turunan menjadikan ke satu kesombongan. Anak kiai siapa, anak Habib siapa, diganti sombongnya itu dengan bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah. Untuk ahli ibadah, tingkat terakhir yang menimbulkan kesombongan itu ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita lebih taat, merasa kita lebih bisa menjalankan aurat Thariqah Tijaniyah, merasa kita yang paling sempurna ibadah kita. Karena di dunia ini tidak ada makhluk yang sempurna.
al-haq milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mudah-mudahan selalu diingatkan dari acara ini, haul ini, dzikrul maut. Ketika seseorang banyak mengingat mati, tidak ada ruang dan waktu untuk menjelekkan orang. Ketika seseorang mengingat mati, tidak mungkin banyak menyaksikan kesalahan orang. Ketika kita ingat mati, tidak mungkin bersuudzon kepada orang. Makanya hikmah dari haul ini menjadikan cermin untuk kita lebih bisa memperbaiki diri. Kita akan dikuburkan 2 kali 1, itu pun kebesaran kalau tingginya kurang dari 2 meter gitu kan. Kita sendiri dihadapkan ke kiblat, karena yang paling cerdas orang di muka bumi ini yang selalu banyak mengingat mati. Bukan seberapa banyak kitabnya, bukan seberapa banyak ilmunya, bukan seberapa banyak amalnya, tapi seberapa banyak tiap hari, tiap detik mengingat dzikrul maut. Karena yakin orang yang selalu mengingat dzikrul maut, yang selalu mengingat mati, pasti orang tersebut banyak merenung, banyak tafakur, banyak bermuhasabah gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut ulama hadis ini ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan hasan. Rasulullah SAW menyebutkan tafakkaru sa'atin khairum min ibadiyati sanatin, bahwa berpikir 1 jam lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Ibadah tentunya ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertafakur, bermuhasabah diri, berintrospeksi diri untuk menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh bagi kita semua. Keduanya yang ikut serta dalam mensukseskan acara ini, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.